Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes ya. Bapak Ibu semua, selamat siang. Selamat datang di Bandros. Bandros ini adalah mobil pariwisata dalam kota Bandung, artinya Bandung Tour on Bus. Sementara Bandros sendiri sebetulnya adalah makanan khas dari Jawa Barat ya. Ya, kalau di Jakarta disebutnya tepang. Kue pancong. Kami akan mengajak Bapak Ibu jalan-jalan melewati beberapa tempat yang menarik di Bandung ini. Perkenalkan, nama saya Mia, dengan ini partner saya Bapak Tosin. Nah, Bapak Ibu naik Bandros, ini ada di salah satu shelter kami, yaitu alun-alun Kota Bandung. Nah, sekarang kita masuk jalan Asia Afrika. Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu lihat ada pohon dililit sama 3 warna ya, kain 3 warna. Yang orang Bandung, nah loh, tahu nggak itu warna apa? Warna hijau, kuning, dan biru itu adalah bendera Bandung ya. Hijau itu lambang kesuburan, kuning lambang kemakmuran atau kejayaan, sementara birunya adalah lambang perdamaian. Nah, sekarang kita masuk jalan Bancai. Bapak Ibu, di Bancai ini ada situs yang bersejarah, yaitu Penjara Bancai. Penjara Bancai yang dibangun tahun 1877 sudah berpindah ke Jalan Soekarno-Hatta, tapi masih ada satu sel yang disisakan, ya, yang merupakan penjaranya Presiden pertama kita Bung Karno yang ditahan selama 1 tahun 2 bulan. Nah ini ya, mohon maaf pakai tangan kiri. Di dalamnya ini masih ada, di dalam selnya itu masih ada peralatan makan dari seng, pispot, tempat tidur rangka besi, tikar yang digulung-gulung jadi kasur, bantal, dan selimut. Bung Karno ditangkap tahun 1929 ya, akhir 1929 karena menentang penjajahan. Nanti beliau akan diadili secara tidak fair karena tanpa didampingi pengacara. Akan ada cerita lanjutannya di Gedung Landrat. Sekarang kita masuk jalan Cikapundung. Duduk sini aja nggak apa-apa. Oh, ya, di sini masih ada menara ya, bekas menara penjaga penjara Bancai. Nah ini yang ini pakai rantai kuning ya. Jadi dulu ini memang menara penjaga, berarti dijaga penjaga. Sekarang dijaganya sama tukang batagor ya sebelahnya. Ya, di sini juga ada masjid yang unik karena bernuansa Oriental. Masjid ini namanya adalah Al-Intizaj yang artinya pembauran ya. Ini tuh sebetulnya itu adalah mall, itu Matahari, cuman ini mall yang paling singkat, memang nggak tahu kenapa lah jadi nggak banyak pengunjung, akhirnya jadi seperti itu ya. Nah ini teras kuliner Cikapundung Barat, tempat makan street food, bukanya dari sore sampai malam. Nah Bapak Ibu, Bandung juga punya banyak julukan ya. Salah satunya adalah Bandung sebagai Paris Van Java. Keindahan kota Bandung kayak Paris Prancis. Ya, ini tepatnya ada di jalanan yang akan kita masuki. Kita masuk Jalan Braga. Braga banyak orang yang menghubungkan dengan kata ngabaraga, ngumbaraga, ngabalaga, atau ngagaya. Ngumbaraga itu artinya pamer badan, tapi bukan berarti negatif. Ini ada hubungannya dengan Bandung sebagai kota fashion. Ketika dulu ada model pakaian terbaru dari Paris, Prancis, 3 bulan kemudian, hai, orang-orang Belanda ini beli pakaiannya di sini. Iya, ya, nah ini tempat oleh-oleh. Jadi di sini ya, Braga ini dulu sama sekarang sama. Kecuali dulu mah nggak ada rumah hantu ya.
Dulu sama sekarang sama, tempat orang hangout, tempat orang janjian, ngopi-ngopi cantik itu di sini. Bedanya kalau dulu itu nggak ada yang namanya tiktokan, selfiean, nggak ada, ya nggak kayak sekarang. Nah ini toko roti dan kue sumber hidangan yang udah ada dari 1929. Namanya dulu adalah Snap House atau rumah manis. Bisa dilihat interiornya semuanya asli. Ya, dan di sini masih ada makanan-makanan khas Belanda. Kan di kita mah banyak ya kayak bitterballen, bakkepootjes, kaki sapi, kastengels itu semuanya ada. Oh, udah habis ya. Nah sekarang ini jadi tempat seni juga ya, seniman-seniman lukis. Kadang-kadang suka ada seniman trotoar, tapi itu biasanya adanya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah di depan ada pengrajin wayang, wayang khas Jawa Barat itu namanya wayang golek. Nah ini ada namanya Om Ramdan yang pakai masker tuh di situ, dia kayaknya tidur ya. Ini siapa? Kayaknya tidur. Dan dia paling semangat kalau didadahin sama kita-kita. Bu, yang ini siapa, Bu? Yang ini siapa, Bu? Ujo. Ujo. Ya. Namanya ini siapa? Ya, wayang golek. Inilah yang paling terkenal itu adalah si Cepot ya. Iya. Kenapa Cepot mukanya merah? Sebenarnya nama Cepot itu adalah Pangeran Astra Jingga. Mukanya merah karena dia itu pemarah. Pemarah jahil semuanya, dan mereka adalah anak setengah dewa dari Semar. Halo Om Ramdan, hai. Oh iya. Lemes dadaan. Nah ini ada hidden gem nih, tempat nongkrong juga nih di sini. Bukan di sini, katanya yang sebelahnya. Sorry. Nah ini RV Allerman, pertokoan pertama yang udah ada dari zaman Belanda dari tahun 1896. Sekarang menjadi galeri seni. Udah berganti-ganti ya, ganti-ganti kepemilikan. Nah di sini juga ada Bapak Ibu contoh-contoh toko zaman dulu nih kayak gini. Oh udah mulai tutup. Halo Ibu Meling. Merry Christmas, sorry lupa. Nah ini yang abu, ini adalah Concurrent Jewelry. Concurrent Jewelry toko perhiasan emas berlian yang udah ada dari zaman Belanda, itu terkenal. Ini juga gedung gas negara. Jadi dulu orang Belanda bayar gas tuh bulanan karena dia langsung dialiri ke rumah-rumah. Intinya sebenarnya ini nggak boleh ada dirubah sama sekali karena ini adalah salah satu heritage atau cagar budayanya Bandung. Saya sebenarnya sebagai orang Bandung menyesalkan melihat Jalan Braga. Jalan Braga itu dulu elit loh. Kelihatan banget elitnya. Sekarang Pak Balatak kalau kata orang Sunda ya. Orang dari luar kota datang nggak apa-apa, asal jangan nyampah aja. Sayang ya. Nah di sini juga ada restoran. Restoran yang udah ada dari tahun 1923. Nah ini namanya adalah Maison Bogodayen. Ini restoran Prancis yang sekarang menjadi Braga Permai. Dari sini ke sini itu masih asli eksterior interiornya, kecuali yang atasnya ini ya. Nah itu Bapak Ibu. Bahkan di sini juga ada showroom Mercedes-Benz tahun 1919, tepatnya di Braga City Walk sekarang. Jadi gitu Bapak Ibu. Kalau kita bicara soal Belanda, itu udah jelas kita bicara tentang bangunan-bangunan bersejarahnya. Banyak banget di sini, tuan tanah Belanda. Terus kisah cinta orang Belanda dengan wanita pribumi. Dan pada masa pemerintahan Belanda, Bandung ini adalah pusat kota termodern se-Asia Tenggara ya. Nah ini yang bangunan biru ini dibikin lagi, ini adalah Braga Sky, dulunya memang bioskop, sekarang jadi karaoke and lounge. Dan juga salah satu kawasan hiburan malam di Bandung. Nah Bapak Ibu pasti pernah nonton Preman Pensiun. Ada satu scene atau adegan di mana kalau Syaib habis nyopet tidurnya di bawah jembatan. ABC ya, Akademi Bukan Copet. Tapi bukan itu yang mau saya ceritain. Kawasan ini namanya adalah viaduct, artinya jembatan di atas jalan. Di atas jembatan itu ada jalur kereta api, dan ini adalah kanal bikinan Belanda. Itu udah ada pipa air bersih dan air kotornya, udah ada pemisahan ya. Dan itu sebelah kanannya, sebelah kanan saya ini ada salah satu monumen lokomotif yang ada di Bandung. Di sini sempat terjadi peperangan atau pertarungan sengit antara Jepang dan penduduk pribumi ya, orang Indonesia. Nah sekarang kita masuk Jalan Perintis Kemerdekaan. Bapak Ibu,
Bung Karno diadili di Gedung Landrat atau pengadilan yang sekarang disebut Museum Indonesia menggugat. Nama Indonesia menggugat itu berdasarkan judul gugatan balik Bung Karno terhadap pemerintah Belanda yang dibacakan selama 2 hari. Berita Bung Karno diadili tanpa didampingi pengacara itu sampai ke dunia internasional. Akhirnya Belanda dianggap nggak fair. Bung Karno yang tadinya divonis 4 tahun penjara menjadi 1 tahun 10 bulan dan dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Kalau orang Bandung tahu, lurus mentok itu adalah Poltekkes Bandung. Dulunya itu sekolah untuk anak bangsawan namanya Quick School. Istirahat sekolahnya di sini yang disebut Kebun Raja, yang sekarang menjadi balai kota dan kantornya Wali Kota Bandung. Ini ya. Ada patung Raden Dewi Sartika sebetulnya pahlawan emansipasi wanita dari Jawa Barat. Dan di sini juga ada satu gudang penyimpanan kopi dan teh namanya Gedung Papak. Papak itu maksudnya pengepakan milik pengusaha Belanda Andreas de Wilde, yang dari usahanya tersebut sepertiga tanah di Bandung milik beliau sampai ke Babakan Tarogong Garut sampai ke Tasik. Walau Bandung dulu tidak sebesar ini. Orang Belanda yang punya bisnis kopi teh sama rempah-rempah udah jelas kaya raya. Karena pada saat itu barang yang boleh dibilang langka di Eropa, harganya mahal banget, makanya disimpan di tempat-tempat seperti ini. Jadi teh bibitnya diambil dari China pada abad 18, kopi dulu dari Utopia. Ketika ditanam, ibu mohon maaf jangan kayak gitu, nanti kalau ketahuan nama di saya di Tegar, mohon maaf banget bu, nggak boleh. Ya, dan kopi sudah jelas dari Utopia ya. Ketika tanam di Indonesia, di Eropa nggak enak rasanya, dipindahinlah ke daerah tropis, termasuk di kita rasanya lebih baik lagi. Dan rempah-rempah sudah jelas tumbuh di daerah-daerah tropis, ya, itu. Nah Bapak Ibu, kita akan melewati beberapa tugu yang namanya Mitra Kota atau Sister Cities. Ini satu, nanti di depan ada lagi. Dan juga kita akan melewati rumah dinasnya papa saya ya, yang dimana itu adalah Pangdam 3 Siliwangi. Halu, bukan. Ya, yang tadinya ini adalah rumah dinas atau rumahnya Bakin-Bakin Belanda. Nah ini Pangdam 3 Siliwangi sekarang adalah, kan kemarin-kemarin Bapak Kunto Ariwibowo, sekarang namanya Bapak Edwin Jatiko ya. Nah ini di depan kita lihat, nah itu masih jauh ya, itu ada tugu. Tadi kan satu, ini 2, nanti di depannya lagi tuh ada yang pakai apa, pakai genteng-genteng 3, masih ada beberapa di Bandung ya. Itu namanya Mitra Kota atau Kota Sahabat atau Sister Cities, yang merupakan kota-kota di berbagai negara yang mempunyai aspek yang sama dengan Kota Bandung dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan perdagangan. Mungkin Bapak Ibu ingat, tahun 2015 silam, 9 tahun yang lalu, itu adalah peringatan konferensi Asia Afrika yang ke-10, di mana Kang Emil masih menjadi wali kota mengundang para wali kota dari berbagai negara untuk mengadakan program kerjasama yang diadakan di UPI. Misalnya sama Vietnam itu sama kita punya program dalam bidang keluarga berencana. Vietnam juga punya Liuzhou China dalam bidang perdagangan, dan Braunschweig Jerman dalam bidang pendidikan. Nah kalau lulus salah satu pusat factory outlet yang ada di Bandung, di mana memang kota Bandung itu adalah pelopornya ketika ada krisis moneter ya tahun 97-98. Di sini tuh banyak barang tekstil yang tidak bisa diekspor karena maunya teks. Akhirnya dibawa ke rumah-rumah, dijual di jalan Oto Iskandar di Natal, nggak disangka bisnisnya bagus. Makanya disebar-sebar di titik yang penting, yang bertahan kena krisis apapun masih bertahan, itu adalah rumah mode. Sekarang kita masuk jalan apa, ada yang tahu nggak? Ya, Insinyur Haji Juanda, itu nama resminya. Beliau adalah orang yang bikin Tahura atau Taman Hutan Rakyat. Tapi hampir 100% orang Bandung akan menyebutkan nama jalan ini terlebih dulu adalah Jalan Dago ya. Pernah dengar istilah cocokologi? Jadi itu maksudnya dipas-pasin ya, dicocok-cocokin. Kalau di Jawa Barat ada istilah kirata, dikira-kira jadi nyata. Berawal dari Lembang. Lembang adalah pensuplai sayuran se-Bandung Raya. Bapak Ibu, orang dulu pakai kereta kuda bawa sayuran itu dari Lembang turun ke Maribaya, Dago atas, Dago bawah, dan ke kota. Cuma kan Dago ini treknya panjang banget, dimana memang ada binatang buas, ada peropak. Kalau mereka cuma satu kereta kuda nggak aman. Akhirnya mereka janjian di persimpangan jalan. Udah 3-4 kereta kuda baru berani pergi bareng. Tungguin, bahasa Sunda sesama temen itu agak kasar ya, dagoan. Makanya disebutlah Jalan Dago-Dago dan akhirnya jadi Jalan Dago.
Nah ini tempat nongkrong ngehits anak-anak Bandung. Zamannya saya nih, kalau nggak zamannya saya juga, sebelum COVID ya. Malam minggu, wah jangankan jalan raya, trotoar aja rame. Taman Radio ini dulu tempat anak-anak teler, itu pasti ditempatinnya di situ, nggak kemana-mana. Iya. Terus ketika COVID kan sepi, dijadiin tempat trek-trekan sama anak-anak. Aduh parah banget. Nah udah gitu sekarang udah dibuka tapi belum seramai dulu ya. Nah Bapak Ibu, kalau lampu merah belok ke kanan, ada tempat kalau Bapak Ibu mau nengok leluhur secara teori Darwin, kebun binatang Bandung ya, yang udah dibangun tahun 1930, bayangin. Sebelum COVID mah ya buaya teh ngantuk gitu ya, simpanse gimbal. Pas udah COVID simpanse cantik kayaknya udah ke salon, buayanya juga ganti ya, udah lebih bagus. Harga tiket emang lebih mahal sih, tapi memang fasilitasnya sekarang bagus karena mereka bekerja sama dengan apa sih yang Taman Safari ya gitu. Nah Bandung juga mengalami masa-masa keemasan dekat rumah ya pulang. Bandung juga mengalami masa-masa keemasan, salah satunya ketika dibangunlah bangunan-bangunan penting kurun waktu 1920 sampai 1924. Ada salah satu universitas terbaik di Indonesia lewat ke sana ya, kita nggak lewat. Itu namanya The Technische Hogeschool te Bandung atau kita sebut ITB. Bung Karno masuk ITB tahun 1921, diikuti oleh B.J. Habibie. Kalau yang kekinian tentu saja mantan Gubernur Jawa Barat kita ya, Bapak Ridwan Kamil. Kantornya Gubernur Jawa Barat merupakan bangunan yang dibangun tahun 1920 sampai 1924 yang dikenal dengan sebutan Gedung Sate, yang merupakan salah satu ikon Jawa Barat. Bapak Ibu, Gedung Sate itu adalah nama julukan, nama sebenarnya adalah Government Overgeven ya, atau gedung pemerintahan. Itu salah satu bukti yang tadinya Belanda memindahi pusat pemerintahannya dari Batavia jadi ke Bandung. Kenapa sih mau dipindahin? Satu, di Batavia atau Jakarta musuh datang silih berganti lewat pelabuhan Sunda Kelapa. Keduanya ada wabah kusta dan malaria. Ketiganya ada geger pecinan, di mana kurang dari seminggu satu etnik dibantai oleh VOC karena saingan perdagangan gula, itu sampai ribuan banget. Nah ya, terus jadi ada Profesor Tilema dari Semarang bilang pindah aja ke Bandung, dataran tinggi. Nah, kandidat kotanya itu adalah Semarang, Bandung, Surabaya, Malang. Kenapa Bandung yang dipilih? Karena kan lebih dekat jaraknya dibandingin yang lain ya. Maka dipindahkanlah ke sini, dibangunlah Gedung Sate, salah satu buktinya. Ketika mereka ke sini juga banyak yang terkena malaria. Itu makanya dibikinlah pabrik obat Kina yang merupakan pabrik pertama dan tertua di Indonesia, yaitu Kimia Farma. Itu sedikitnya ya. Nah Bapak Ibu, Gedung Sate ini adalah gedung yang unik yang menyatukan berbagai unsur dalam satu bangunan. Turis Belanda sendiri bilang kalau saya masih bangga punya Gedung Sate ya, karena memang Gedung Sate itu bagus. Tadinya mau dibikin 13 departemen pemerintahan. Kalau itu terjadi nggak ada jalan nembus ke sini sampai ke mana, Monju ke sana, itu masih pembangunan lagi. Kalau 13 jadinya hanya 2 divisi pemerintahan aja. Ya Bapak Ibu punten pakai tangki inilah Gedung Sate yang dibangun oleh lebih dari 2.000 orang pekerja paksa. Gedung ini mempunyai sistem bunker atau bawah tanah pertama di Indonesia. Bandung punya banyak jalur terowongan. Salah satunya dari sini menuju ke Jalan Cikapayang ya, tapi tidak dibuka untuk umum. Kita lihat simbolnya. Yang pertama itu adalah tusuk satenya. Tusuknya itu adalah penangkal petir. Yang mulut-mulutnya jangan lapar juga karena bukan daging ya. Itu adalah bunga lotus, lambang perdamaian Buddha. Nah, jumlahnya ada 6, artinya 6 juta golden yang dihabiskan pada masa pembuatan Gedung Sate setara dengan 300 miliar rupiah pada saat itu. Bawahnya atap tingkat 3. Di Islam Iman Ihsan, di Kristen Trinitas, di Buddha Tridharma. Tengahnya pintu candi, kiri kanan pilarnya ada yang bilang model Romawi Gotik Vatikan, berarti Kristen. Paling bawah itu jendelanya kayak kubah masjid, berarti Islam. Di belakang tulisan Gedung Sate ada batu, itu adalah monumen untuk menghormati 7 pemuda Bandung dari 21 pemuda yang
gugur dalam rangka mempertahankan gedung sate dari pasukan Gurkha. Pasukan Gurkha ini adalah pasukan India binaan Inggris ya, tentara bayaran kalau boleh dibilang. Di bawahnya juga ada museum gedung sate. Masih banyak sebenarnya yang bisa diulas ya. Nah, rata-rata gedung dulu menghadapnya ke utara. Utara ini adalah Tangkuban Perahu. Berterima kasih kepada alam, itu filosofinya. Yang memberikan banyak benefit bagi umat manusia itu adalah filosofi Hindu. Kenapa ada Hindu di Jawa Barat? Karena sebelum Islam masuk kan kerajaan Sunda di bawah peradaban Hindu. Nah, ini lapangan fenomenalnya orang Bandung. Ada yang tahu nggak lapangan apa? Gazebo. Artinya tahu? Kalau plesetannya adalah ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Raffi Ahmad kali ya. Enggak, gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Sebelumnya kan kita punya, sebelum Persib tuh kita punya loh klub sepak bola namanya Metro. Menang eleh Tararea Omo 1922. Terus pecah, Uni, Sidolik, Perplat 1933 bergabung jadi Persib. Nah, kita melewati salah satu taman tematik ya, taman masa depan kita, tapi belum nyampe kuburan. Taman lansia ya. Taman lansia, kalau yang keluar anak kecil keluar jadi tua, yang tua keluar jadi mustahil ya, nggak mungkin. Ini taman teraman di dunia. Kenapa? Karena dia dijaga sama T-Rex tuh. Gimana lagunya? Badannya besar, tangannya kecil, tegang langsung. Gak pernah dekat-dekat sama orang lain ya. Cuma tahu papa, mama, sama teteh. Nah, si T-Rex kabur dari sini. Museum Geologi yang merupakan laboratorium penelitian Belanda. Kemudian setelah penerangannya dijadiin museum ketika Belanda harus hengkang dari Indonesia karena kependudukan Jepang. Banyak barang yang mereka bawa nggak cuma di sini, seluruh Indonesia, dan mereka simpan di Universitas Leiden Belanda. Dari zaman Bung Karno sampai Kang Emil mah malah ngomong gini, sok lo minta bayar, gue bayar kalau perlu gitu kan. Gak dikasih, tapi 3 minggu sebelum Covid datang ke Indonesia, saya baca artikel bahwa Belanda telah mengembalikan 1.500 artefak yang mereka ambil dari seluruh Indonesia. Itu baru tahap awal. Jadi akan ada tahap-tahap selanjutnya. Tuh, ini Bu, jangan salah, ini favoritnya pelajar-pelajar dari manapun datang ke sini, bisa seharinya berapa ratus bis, tapi kita ganti ya. Penuh banget gitu. Ada simulasi gempa, ada segala macam, pokoknya benar-benar edukatif banget ya. Situ. Dan juga bisa dipakai buat tambahan tulang sebelah kalau kurang ya. Malah habis-habis ya. Nah, ini gedung di warna ini adalah dulunya adalah gedung pensiun ya, tempat pengambilan dalam pensiun kan orang tua saya dulu di sini, terus pindah. Nah, udah gitu ini sempat menjadi kantor kesekretariatan persiapan konferensi Asia Afrika. Di First Day. Bapak Ibu, saya sudah bilang kalau Bandung punya banyak julukan. Katanya bisa duduk di situ tuh. Duduk situ, sini, pegang. Ya, Bandung itu punya banyak julukan ya. Tadi saya sudah mengulas Bandung sebagai Paris Van Java, Bandung sebagai kota fashion. Bandung itu sebagai kota kembang karena letusan gunung berapi berkali-kali, karena di sini subur, tanaman tumbuh dengan baik. Kalau sekarang mungkin masihnya kota kembang Mojang Bandung ya. Iya, ibu langsung sumringah. Bandung sebagai kota kuliner. Nah, jangan takut kurang makan di Bandung Bapak Ibu selama ada uangnya. Nah, di sini mah segala makanan ada ya. Jadi itu salah satunya alas daun, HDL tuh, apa seafood. Masih banyak lagi ya. Bahkan makanan yang nggak ada nilai gizinya aja orang doyan. Seblak, cilor, cimol, cireng dan sebagainya ya. Itu. Bandung sebagai kota parahyangan. Kalau Belanda itu nggak bisa nyebut parahyangan dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya ada kata preanger. Karena Belanda memang nggak bisa. Cobain aja kalau ada turis Belanda sudah ngomong parahyangan, pasti dia ngomongnya preanger karena nggak bisa. Ya. Dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Nah, Bandung dengan segala julukannya, jutaan tahun yang lalu di sini tuh adanya satu pegunungan raksasa
dengan ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Nama gunungnya adalah Jayagiri. Gunung ini meletus dan bikin gunung yang lebih kecil lagi disebut Gunung Sunda atau Cuda. Sunda atau Cuda sendiri artinya adalah putih bersih atau suci. Nah, setuju nggak kalau orang Sunda putih-putih? Memang walaupun ada beberapa kategori ya, putih glowing, putih tua, dan putih kecoklatan gitu ya. Nah, terus Gunung Sunda atau Cuda meletus lagi, maka jadilah Gunung Tangkuban Perahu berserta kawah yang luas. Kawah ini gede banget, dituruni hujan ribuan tahun jadi danau raksasa yang disebut Danau Purba. Secara sederhananya, satu dari sisi danaunya retak, airnya menurun, sebagian menjadi Sungai Citarum, sebagian lagi masuk ke satu gua yang tertutup oleh batu, namanya adalah Sanghyang Tikoro atau Tenggorokan Dewa. Nah, orang ini percaya kalau misalnya batunya terbuka, Bandung akan terendam kembali. Singkat cerita, kota Bandung itu ada di mana? Ada di bekas kawah. Makanya Bandung kalau lihat dari udara itu kayak mangkok raksasa yang dikelilingi pegunungan dan hutan-hutan. Nah, Bapak Ibu, di sini ini tahu nggak? Ini syutingnya film Dilan. Ini adalah rumahnya Milea, ya. Terus di sini juga kita sudah masuk kawasan. Jadi ini mah semua kawasan kuliner sebenarnya ya. Ini Jalan Cisangkuy, ada yogurt Cisangkuy yang terkenal dari tahun 1970. Nah, ini tadinya siang-siang jualan barang-barang second. Kalau orang Sunda bilangnya sogo, shopping dari Cingogo ya. Nah, itu kalau mulai sore tenda-tenda hijaunya sudah berfungsi sebagai tempat kuliner ya. Nah, ini SMA Negeri 23 ya. 20, sorry salah. 20. Nah, ini adalah syutingnya film Dilan di sini. Jadi Dilan itu bukan nama sebenarnya tapi mencerminkan anak-anak tahun 90-an di mana masih ada, tapi di Bandung mah tawuran mau kayak gimana mah nggak kayak Jakarta ya. Iya, terus masih ada geng motor. Nah, terus di sebelah sini ada Masjid Al-Istiqomah. Itu dulunya adalah Masjid Al-Istiqomah itu dulunya adalah stasiun radio Nirom punya Belanda. Di sini, di sekitar sini ada patung sepasang anak laki-laki dan perempuan megang ini mainan kalau teleponan yang pakai kenur. Cuman mohon maaf, setengah badannya telanjang. Nah, memang kalau model Eropa kan gitu ya seninya, mau patung mau apa pasti ada lekukan tubuh. Karena tidak sesuai dengan adat timur, akhirnya dihilangkan. Dan ini diganti jadi Masjid Al-Istiqomah. Ya, Bapak Ibu, Bandung sekarang, Bandung ini nggak luas, nggak gede, gedenya cuman 817 km persegi, ya, 887 km persegi, dengan luas terus penduduknya cuma 2,8 juta jiwa, kecil Bandung. Tapi ketika weekend atau long weekend, boleh dibilang Bandung ini macetnya luar biasa, padatnya luar binasa ya, karena sudah jadi tujuan pariwisata. Wisata apa aja di Bandung nanti di depan saya tunjukin. Ya, Bapak Ibu, wisata di Bandung. Pertama orang akan bilang wisata di Bandung adalah wisata kuliner. Ya, wisata kuliner karena memang banyak makanan-makanan, nggak tahu ya, buat orang luar mah ya mungkin enak gitu kan. Mungkin ya karena stresnya kerja jadi segala makanan oke lah. Ini salah satunya bakso Sultan. Sensasi makan ala Sultan, makan bakso ala Sultan tapi di panci. Nah, bingung ya, Sultan makan di panci asa hawek gitu kan. Nah, terus di depan itu ada tenda biru tuh di tengah pohon. Tenda biru itu disebutnya mie ganteng ya. Wah, gaya. Mie ganteng itu sebetulnya cumi mie Malang. Selain rasanya enak, katanya yang jualannya ganteng kayak Ariel Noah. Ganteng ya? Oke, beda selera. Nah, ini. Tapi sampai sekarang alhamdulillah saya belum bisa turun karena Bandung saya nggak bisa berhenti di mana aja. Jadi belum bisa lihat yang mana Ariel Noah tadi. Nah, ini kan Jalan Lombok. Di sini juga ada makanan yang viral, yang bisa sampai waiting list. Nah, dulu kalau Giring Niji habis main makannya di sini. Di sini ada namanya bakmi dan lomi Lombok ya.
yang bisa sampai orang berbaris-baris makan di situ. Bakmi Lombok ya, bakmi Lombok ini buka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Harga per mangkoknya itu 25.000, es campurnya 19.000 kayak apa ya. Ya itu sebagai beberapa diantaranya makanan-makanan street food ya yang jadi viral dan diminati. Terus apalagi Bandung ini sebagai wisata shopping, banyak harga-harga yang murah ya kalau di Bandung orang belanja tuh. Bandung wisata selfie, banyak tempat yang instagramable. Bandung wisata alam, Bandung ini dikelilingi oleh pegunungan. Di Kabupaten Bandung Barat kita punya Gunung Tangkuban Perahu, sumber air panas Ciater. Di Kabupaten Bandung lebih banyak lagi, ada Gunung Wayang, Gunung Windu, Gunung Patuha, Ciwidey, ya, Kawah Putih itu kan ada di Gunung Patuha. Nah, coba Bapak Ibu pergi ke Wayang Windu Panenjoan di Pangalengan, itu Kabupaten Bandung, di mana kebun teh yang punya Bosca itu bagus banget. Dingin banget, ada geothermalnya juga. Bandung wisata urban legend. Bukan wisata sebenarnya, banyak yang pengen lewat, pengen lihat. Kenapa? Karena orang Indonesia ini masih percaya hal-hal berbau mistis. Kalau disebutin di satu tempat ada hantunya, orang mah di tempat lain malas datang. Nah, orang Indonesia mah sakti ya, malah disamperin, dicari setannya, diajak curhat. Kalau bisa mah selfie-nya. Pada dengar mungkin ya, Rumah Kentang 1908. Zaman Belanda ada seorang ibu menggoreng kentang di kuali yang besar sampai gendong anaknya masih kecil lagi sakit. Karena nggak bisa diam, jatuh ke penggorengan dan meninggal dunia. Itu awal cerita. Nah, setan juga bertetangga ternyata ini. KPPU dulunya bangunan terbengkalai, ini baru ada 2-3 tahunan ya. Kalau pernah lihat jurnal Risa, ini tempat orang gantung diri ya. Yang katanya nggak ada yang berani ngelepas tali gantungannya karena takut kutukan. Gitu. Yang jelas dulu di kita ada, di seluruh dunia itu ada yang namanya organisasi elit dunia, Freemason. Nah, ini rumah petingginya, di mana kalau anggota-anggota barunya dilantik pakai pedang ala-ala film ala bangsawan gitu, yang pedangnya di kepala pundak itu. Nah, ini di sini disebut rumah kentang itu karena jadi rumah kentang itu dulu banyak, artinya rumah berhantu. Salah satu cirinya adalah bau kentang busuk, biar orang-orang kan nggak ada yang berani ngedeketin rumah itu. Takut ya. Kita masuk daerah militer, Kodikal TNI, dulunya disebut Gedung Yarbos, tuh baca di atas ada tulisan Yarbos, tempat bazar tahunan Belanda. Bapak Ibu, itu adalah bazar terhebat yang tidak ada yang nandingin selain di kota Bandung. Ketika Belanda ngadain bazar tahunan, penduduk pribumi nggak boleh masuk, makanya Ismail Marzuki bikin pasar malam di seberang ini, di mana dia ketemu sama istrinya Eis. Tahu lagunya? Eis ke antesan nila. Nah itu lupa lagi. Nah itu ya. Terus ini, nah ini adalah taman tematik Moluccan Park. Ya, ini atau Taman Maluku, taman yang dulu ditakuti oleh kaum Adam karena tempatnya siang-siang para jins berkumpul, malam-malam berubah pakai legging, rok mini, bulu mata palsu ya. Ya gitu deh, jadi cantik. Nah, ini rumahnya papa saya tadi ya, Pangdam 3 Siliwangi. Jadi dulu ini teh Palai Lekar de Komandan, rumah dinas dan kantor kerja Jenderal Belanda yang sekarang jadi kantornya Pangdam 3 Siliwangi. Nah, Gedung Putih ini namanya apa sih? Detasmen Markas. Dulunya ini adalah Departemen Van Orlov atau Departemen Peperangannya Belanda. Kontras dengan depannya. Depannya ini dulu adalah Insulin Depan, tempat latihan baris-baris tentara Belanda yang sekarang menjadi Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Ya Bapak Ibu, ada satu lagi cerita urban legend, itu namanya adalah hantu Nancy. Jadi ini kan ceritanya daerah militer. Belanda pengen anak-anaknya sekolah di lingkungan mereka agar aman. Dibikinlah HBS School sebelah sana, itu tahun 1916 yang sekarang menjadi SMA Negeri 3 dan 5. Yang terfavorit ya, paling top di Bandung. Nah, sekolah khusus anak-anaknya para perwira Belanda. Ada seorang perwira Belanda menikah dengan wanita pribumi, punya anak, sebut aja namanya Nancy. Semasa hidupnya Nancy ini cantik, baik, suka anak-anak ya.
pokoknya ini aja, ini bagus saja. Cuma karena dia punya darah pribumi, dia dibully sama teman-teman Belandanya. Suatu hari Nancy didorong dari salah satu jendela di SMA 5 oleh ketiga teman Belandanya dan meninggal dunia. Konon katanya jendela tempat Nancy didorong itu nggak pernah bisa ditutup. Mau diselot, mau di apa, dia pasti ngebuka lagi ya. Kenapa cuma bisa gitu, Dek? Kenapa? Sanes angin, engselnya rusak ya. Eta. Tapi enggak, Nancy memang benar, Nancy sampai sekarang masih ada. Nah, di sini kita juga akan melewati 2 SMP terfavorit di Bandung. Salah satunya adalah SMP Negeri 2 terfavorit kedua di Bandung. Yang pernah sekolah di sini adalah Ibu Ainun Habibi dengan Bapak Ridwan Kamil. Ternyata Ibu Ainun Habibi jodoh sama, memang jodoh dari kecil mobilnya sama Pak Habibie, karena Pak Habibie sekolahnya di SMP 5 terfavorit pertama di Bandung. Terus siapa lagi yang jadi jodoh Dewi Gita sama Arman Maulana, Iwan Fals, Sam Bimbo, Raisya Raffi Ahmad, itu pernah sekolah di sini. Kalau dilihat bangunannya hampir mirip ya. Cuman ini dibangun tahun 1920, yang sebelah situ 1913. Ya, Bapak Ibu, Bandung punya program namanya adalah 7 Fun Days in Bandung. Ada 7 hari yang menyenangkan di Bandung yang dibikin sama Kang Emil dari zaman beliau masih jadi wali kota. Jadi wali kota. Hari Senin itu adalah hari bebas bayar Damri untuk anak-anak berseragam sekolah. Hari Selasa adalah hari non smoking days di lingkungan pendidikan. Rabunya disebut Rabu Nyunda. Dan hari bebas makan nasi. Tapi tahu sendiri ya, orang Indonesia pada susah makan nasi, dan belum makan kalau belum makan nasi. Makanya ada istilah di Sanguan ya, bakso di Sanguan, batagor di Sanguan. Kalau di Sanguan bahasa Jawa kan uang saku, kalau di kita mah dikasih nasi, maksudnya gitu ya. Kamisnya adalah Kamis Inggris, di mana kami pelaku pariwisata dan anak sekolah itu pakai baju kebaya sama baju pangsi ya. Terus Jumat dimulailah Bicycle Days, Jumat 1 minggu, Sabtunya ada Car Free Night 2 minggu sekali di Jalan Soekarno, dan hari Minggunya ada Car Free Day di beberapa titik di Kota Bandung. Tapi memang sekarang kelihatannya yang memang berlaku mah yang hari bersepeda ya, karena yang lain-lainnya maksudnya belum jalan lagi gitu secara normal. Nggak tahu ini akan diterusin atau enggak, karena kan Kang Emil udah nggak jadi gubernur lagi. Ya Bapak Ibu, kita sekarang masuk Jalan Tamblong. Tamblong ini berdasarkan nama seorang tokoh Tionghoa, Babah Tamlong. Beliau itu termasuk 7 keluarga Tionghoa yang didatangkan ke Bandung dari Cirebon untuk ikut membangun kota Bandung. Tamlong ini punya cucu yang menyumbangkan, punya toko furniture yang dia sumbangkan untuk keperluan konferensi Asia Afrika. Nah ini tadi Masjid Lotsu 2, Lotsu 1-nya kan di Jakarta ya. Nah kalau di sini Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau di sana orang-orang Tionghoa yang mau jadi mualaf itu rata-rata daftar ke sana. Jadi itu pusat pembelajarannya. Ini rasa bakery and cafe udah ada dari zaman Belanda. Banyak banget ya kalau turis-turis Belanda itu biasanya ke sana sama ke sini. Mereka pengen tahu kakek neneknya dulu tuh di Braga mainnya kemana aja, rumahnya di mana nanti. Ya, kita masuk spot yang bersejarah yang berhubungan dengan konferensi Asia Afrika. Bapak Ibu, ini adalah Hotel Preaner yang dulunya toko roti yang dirombak-tombak oleh guru besar ITB CP Karel Wong Schumacher, yang bikin banyak gedung penting di sini dan selalu dibantu oleh muridnya Insinyur Soekarno. Ini kan tempat menginap salah satu para delegasi konferensi Asia Afrika. Charlie Chaplin pernah kesini tahun 1932 ya. Di dalamnya ada Museum Schumacher yang menampilkan foto-foto bangunan karya beliau. Salah satu yang terkenal adalah Observatorium Bosca yang ada di Lembang. Nah, kita sekarang masuk jalanan terpanjang di dunia karena melewati 2 benua Asia dan Afrika. Kenapa saya kalau lewat jalan ini? Nah, Bapak Ibu, inilah 0 km Bandung ya. Ini termasuk jalanan 1000 km Anyar Panarukan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yaitu Herman Wilhelmus. Nah, Savo Herman yang tadi kita anterin, ini tuh jadi lagi ada acara pernyataan pers akhir tahun Menteri Luar Negeri.
Bandos ini tadi dipakai ke sini. Cuma dari Gedung Merdeka nganterin ke sini doang. Ada di DR udah kali kayaknya besar. Nah itu ya. Nah kita akan melewati gedung yang bersejarah yaitu Gedung Merdeka atau Museum KAA. Dibangun 1825 dengan nama Society Concordia, tempat dasar-dasarnya orang Belanda ya. Terus ini itu di renovasi Bung Karno 1954-1955 diadakan konferensi Asia Afrika. Dari situ negaranya banyak yang terlepas dari kolonialisme kecuali satu sampai sekarang, Palestina. Sedih ya. Jadi itu memang bukan perebutan tanah lagi, memang itu adalah pembantaian etnis. Jadi nggak biar orang-orang Palestina pada nggak ada. Itu memang udah pembantaian ya. Bapak Ibu, kita masuk alun-alun Kota Bandung. Alun-alun dibikin berdasarkan sistem catur gatra atau 4 titik. Titik pertama itu bangunan lurus tuh yang di ujung sana itu adalah pendopo, rumah dinas wali Kota Bandung. Titik kedua ini pelataran alun-alun sama Masjid Raya Bandung. Titik ketiga dulu hampir di setiap alun-alun ada pohon beringin 2, dan kalau di sini dulu ada tempat pemacuman. Pohon beringin ditebang sama Jepang 1942, pemacuman ya nggak pantas ya kalau masih ada. Keempatnya adalah pasar, tapi karena tata kota berubah, pasarnya menjauh. Ketika Belanda datang dibikinlah kantor-kantor usaha. Ini yang paling pertama, penjara Bancai. Di belakang ini sebenarnya kantor pos itu ada rumah sakit. Sama istal kuda ya, ada bangunan istal kuda. Jadi setiap berapa kilometer itu kan harus ganti kuda orang Belanda tuh. Kan kudanya capek, bisa pingsan. Kalau lurus Jalan Jenderal Sudirman, Bapak Ibu, di situ ada tempat kuliner. Di kita tuh tempat kuliner yang viral itu Lengkong Culinary Night sama Jenderal Sudirman. Kalau Jenderal Sudirman dia mix. Karena apa? Maksudnya saya mix halal dan non halal. Karena ini udah masuk wilayah orang-orang Tionghoa. Jalan Otista atau Oto Iskandar Dinata. Bapak Ibu, Otista adalah seorang tokoh dari Jawa Barat, lebih tepatnya Dayakolot, yang dijuluki si Jalak Harupat. Mungkin Jalak Harupat kan petarung ya. Tapi zamannya dia mah petarung teh zaman diplomasi gitu. Nah, beliau termasuk salah satu menteri dalam kabinet pertamanya Bung Karno untuk urusan dalam negeri. Tujuannya ya mengurus para laskar, kan dulu banyak pejuang kan yang disebutnya laskar. Nah, ada beberapa laskar tidak puas dengan kinerja beliau, membentuk laskar hitam. Otista diculik, dibunuh, mayatnya dibuang. Jadi nggak pernah ditemuin. Tapi Bapak Ibu kalau pernah ke Lembang, itu patokannya setelah setelah farmhouse masih ke atas kan, itu sekitar 450 meter, lihat aja ke seberang ada pagar putih tulisannya MPN Oto Iskandar Dinata. Jadi dibuatlah monumen untuk menghormati beliau. Banyak ya Bapak Ibu cerita-cerita yang bisa kita gali di sini, termasuk cerita siapa? Presiden pertama kita Bung Karno. Ada jalan namanya Jalan Ibu Inggit Garnasi. Itu kan istrinya, itu adalah cinta pertama beliau. Walaupun beliau waktu itu sudah dinikahkan dengan Utari kan, terus cerai. Utari itu masih kecil. Adiknya HWS Kroaminato kan masih kecil, istilahnya belum siap untuk semua tugas sebagai istri. Cerai, Bung Karno ke Bandung, dijemput sama Kusno, itu adalah suaminya Ibu Inggit. Nah, dijemput, disimpanlah di rumahnya Kusno sama Ibu Inggit. Nah, Bapak Kusnonya ini diplomasi kemana-mana. Bung Karno masih disimpan karena aset bangsa kan. Nah, udah gitu, yang namanya Ibu Inggit ini kesepian karena suaminya kan pergi-pergi kemana-mana. Mereka curhat, kalau bahasa sederhana, curhat, jatuh cinta. Tapi Bung Karno itu orang yang gentle, boleh dibilang. Diminta dong sama Pak Kusno Ibu Inggitnya, diminta. Nah, Pak Kusno ngasih, dikasih, diserahkan. Bukan berarti tidak dihargai ya, Bapak Ibu harap diingat. Ini semua adalah pengorbanan beliau. Karena Bung Karno itu ya satu lagi aset bangsa yang paling berharga pada saat itu. Jadi dikasih itu ya karena itu berharga, dia berkorban. Diplomasi kemana-mana sama Bu Inggit sampai nggak punya duit, mintanya ke Pak Kusno dikasih dong. Kalau kita udah diracun kali ya, kita langsung kelewang. Ini mah enggak dikasih. Nah, Bung Karno kemana-mana dia pergi itu diplomasi selalu ngomong Bu Inggit dan selamat aja. Ketika satu kali enggak, baru ditangkap. Karena nggak tahu kenapa bisa gitu ya. Nah, itu sedikit cerita singkat. Bapak Ibu senang nggak naik Bandos? Alhamdulillah. Ya, Bandos ini namanya Bandos Permen atau disingkat bumper. Kami punya 12 armada. Yang 12 ini kalau full 12 biasanya kalau ada rombongan ya event atau hari-hari libur. Nah, biasanya jalannya 10. Bekerja setiap hari
dari jam 8 sampai jam 4 sore. Harga per tiket itu 2.000 per orang, terhitung dari anak umur 2 tahun. Bapak Ibu, kami juga bisa di charter itu hanya hari Senin sampai Jumat aja. Senin sampai Jumat. Di luar itu, misalnya ini ibu datang nih dari Jakarta bawa 20 orang, on the spot aja, tinggal minta sama tiketing kayak gitu ya, minta tolong. Jadi kalau charter kan bisa 2, 4, 6 jam. Kalau on the spot ya tetap reguler sih, tapi keuntungannya adalah bisa naik bareng-bareng gitu. Nah, terima kasih udah naik bandros Bapak Ibu. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dari cerita saya atau mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan ya, tapi saya harap bisa diambil manfaatnya. Selamat. Sekarang tuh udah bukan libur ya, tapi kayaknya mau udah tiap hari libur. Udah kerasanya semenjak kita kena jadi endemi ya. Ya orang-orang kan aus akan healing. Jadi selamat jalan-jalan aja, tapi tetap jaga kondisi. Cuacanya benar-benar ekstrim banget. Katanya sih terakhir tanggal 8 ya ekstrimnya, nggak tahu bisa diperpanjang sama Allah atau enggak, nggak tahu ya. Tapi semoga semuanya sehat. Have fun in Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin-kemarin jangan tanya Bu di sini. Kalau nanti ke sini lagi ya Kak. Bawa ini.